Jadi ada indikator atau referensi selain angka berat badan nggak sih? Ada. Karena berat badan itu tidak hanya sekedar angka, berat badan itu kumpulan dari beberapa komposisi tubuh. Komposisi tubuh apa sih yang mempengaruhi berat badan? Ada massa lemak, ada massa otot. Ini yang sering, yang cukup berperan penting ya dalam mempengaruhi berat badan. Jadi penurunan berat badan ini bisa dilihat nih massa lemak atau massa ototnya yang bertambah atau berkurang. Misal, kok berat badan saya malah naik ya, saya udah menjalani diet intermittent fasting, dicek dulu, oh ternyata ototnya, berarti ini merupakan hal yang baik. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Gita Syalika, mahasiswa profesi dietitian IPB University. Di sini sudah hadir narasumber kita, Noval. Noval, boleh silakan perkenalan diri dulu dan sapa sahabat sehat semua di sini. Halo sahabat sehat semuanya, perkenalkan saya Noval, mahasiswa profesi dietitian IPB University. Halo Noval. Nah, langsung aja kita bahas ke topik kita kali ini. Noval, sebagai lulusan sarjana gizi dan juga mahasiswa dietitian, sebenarnya apa saja sih yang bisa menjadi penyebab berat badan kita tidak turun atau sulit turun saat kita menjalani diet? Oke, ada beberapa faktor kenapa berat badan kita tidak turun ketika menjalani diet intermittent fasting. Yang pertama, saat jendela waktu makan kita terlalu banyak. Kemudian, pilihan makanan yang tidak sehat ya, makanan yang tinggi olahan minyak dan gula itu mempengaruhi penurunan berat badan. Ketidakseimbangan hormonal itu juga mempengaruhi, seperti kurang tidur, stres, atau ketidakseimbangan hormonal tertentu itu mempengaruhi. Kurangnya aktivitas fisik itu juga mempengaruhi. Kurang tidur itu juga, karena kalau kurang tidur ini ada hormon yang mengatur nafsu makan kita, sehingga ketika kita tidak teratur tidurnya atau kurang tidur, itu terganggu hormonnya, seperti itu. Berarti banyak ya penyebabnya, Noval, dan terutama kalau dari sini yang paling berpengaruh adalah dari pola makan, aktivitas fisik, dan juga ketidakseimbangan hormon. Lalu selain dari itu, apakah ada kemungkinan juga adanya kesalahan dari cara kita menimbang atau dari alat timbangannya sampai rasanya berat badan ini tuh sulit turun gitu, atau kayak kok sama aja sih angkanya? Pertanyaannya menarik banget nih Kak Git. Jadi apakah alat timbang atau penimbangan itu mempengaruhi berat badan saat menjalani diet intermittent fasting? Sebenarnya tidak ya. Lebih ke cara kita membaca aja. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan penimbangan. Yang pertama, ketidakakuratan alat timbang itu harus diperhatikan. Kemudian, waktu dan kondisi penimbangan juga harus diperhatikan. Misal, waktu yang disarankan itu kebanyakan menyarankan di pagi hari setelah buang air. Tapi bukan berarti di jam lain tidak boleh. Jam lain itu boleh, tapi ketika ingin melakukan penimbangan di jam lain atau jam tertentu, itu harus konsisten. Misalkan jam 4 sore, berarti jam 4 sore seterusnya. Tidak boleh berubah-berubah. Kemudian tempat penimbangan. Tempat penimbangan ini yang baik itu adalah yang rata. Jadi tidak boleh kalau tidak rata, harus rata. Karena ini agar alat timbang jadi akurat. Kemudian pakaian dan perlengkapan. Ini masih sering banget dialami oleh kita dan teman-teman pastinya. Pakaian itu harus diminimal ya. Jadi seperti jam tangan atau ikat pinggang atau jas atau dompet itu harus dikeluarkan agar pembacaan alat timbang itu jadi lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat timbang yang sama. Jadi tidak boleh menggunakan alat timbang, misalkan pertama menggunakan alat timbang A, kemudian menggunakan alat timbang B, itu tidak boleh. Harus konsisten. Jadi alat timbang A, seterusnya alat timbang A. Seperti itu Kak. Oke, berarti yang harus dipertimbangkan itu adalah dari mulai pemilihan alat timbangannya harus yang akurat, terus waktu dan kondisi penimbangan, dan juga kalau bisa stick sama satu alat timbangan yang sama. Bener banget. Oke. Selain itu, ada nggak sih indikator lain yang bisa kita jadikan acuan untuk dari progres diet kita, biar kita nggak selalu mengacu sama angka timbangan berat badan? Jadi ada indikator atau referensi selain angka berat badan nggak sih? Ada. Karena berat badan itu tidak hanya sekedar angka, berat badan itu kumpulan dari beberapa komposisi tubuh.
Komposisi tubuh apa sih yang mempengaruhi berat badan? Ada massa lemak, ada massa otot. Ini yang sering, yang cukup berperan penting ya dalam mempengaruhi berat badan. Jadi penurunan berat badan ini bisa dilihat nih massa lemak atau massa ototnya yang bertambah atau berkurang. Misal, kok berat badan saya malah naik ya, saya udah menjalani diet intermittent fasting. Dicek dulu, oh ternyata ototnya, berarti ini merupakan hal yang baik. Kecuali dalam melakukan diet intermittent fasting itu kok ini naik, massa lemaknya naik ya, itu berarti tidak baik seperti itu. Nah, bagaimana sih atau alat timbang apa sih yang bisa melihat itu komposisi tubuh seperti itu? Ada namanya alat timbang BIA atau Bioimpedance Electrical Analysis ya. Gitu. Nah, itu dia bisa mengukur komposisi tubuh selain tidak hanya sekedar angka berat badan, dia juga bisa mengukur persen lemak, persen otot, dan sebagainya, seperti itu sih. Berarti jadi ada komposisi tubuh juga yang sebenarnya harus kita lihat untuk mengetahui progres diet kita selain dari berat badan. Benar. Terus kalau soal kontrol asupan makan, gimana sih cara kita mengontrol asupan makan? Ada tips mungkin? Ada sih beberapa tips ya ketika menjalani diet intermittent fasting, bagaimana cara mengolah makan kita. Yang pertama, hitung kebutuhan kalori. Zaman sekarang pasti sudah canggih ya, banyak sih platform-platform kesehatan di internet itu yang memfasilitasi kalkulator online. Itu berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas fisik, itu berapa sih harusnya kebutuhan kalori itu ada. Kemudian kalori itu jangan berlebihan, seperti yang tadi sudah dibahas sih sebenarnya. Ketika ada jendela makan, jendela waktu makan itu makan terlalu banyak, itu jangan. Kemudian pilih makan yang bergizi. Pilih makan bergizi itu seperti apa? Berarti sayuran, buah-buahan, protein yang berkualitas tinggi, lemak sehat. Nah, itu harus dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian juga pilihan makanan itu perlu juga sebenarnya. Pilihan makanan seperti protein yang tinggi dan tinggi serat itu bikin kita kenyang. Jadi sehingga dalam mengejar berat badan yang optimal, berat badan yang turun yang optimal itu jadi tercapai karena kita tidak mudah lapar seperti itu. Dan yang terakhir, monitor porsi makanan. Jadi porsi makanan kita tuh seperti apa, itu harus dimonitor. Bagaimana cara mengetahui porsi makanan yang baik? Di internet tuh ada referensinya, yaitu isi piringku. Itu bisa dilihat seperti itu kan. Oke, jadi itu kalau dari sisi asupan makan. Lalu gimana nih kalau soal olahraga dan aktivitas fisik saat intermittent fasting? Ada nggak sih rekomendasi mungkin waktu atau jenis olahraga yang spesifik gitu? Ada beberapa rekomendasi dalam aktivitas fisik saat menjalani diet intermittent fasting, teman-teman semua. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Disarankan ketika menjalankan diet intermittent fasting ini, pilihlah waktu olahraga selama atau setelah jendela waktu makan, karena ini kita terisi kan, sehingga istilahnya tidak lemas gitu. Kemudian pilih aktivitas yang disukai, itu perlu. Kemudian fokus pada latihan kekuatan dan kardiovaskular, contohnya ada jalan kaki, sepedahan, naik turun tangga, seperti itu, jumping jacks, lompat tali. Itu beberapa rekomendasi olahraga. Kemudian hidrasi yang cukup itu juga perlu. Pentingnya peregangan juga itu perlu agar mencegah cedera dan meningkatkan fleksibilitas, seperti itu kan. Oke, terus kalau soal BB stuck ini juga di awal kalau nggak salah tadi Noval udah bilang ada pengaruh dari ketidakseimbangan hormon. Nah, kalau menurut Noval yang paling sederhana aja deh, kita sebagai kaum milenial, anak muda, apa sih kebiasaan mungkin atau perilaku apa yang kita sering miss dan menyebabkan ketidakseimbangan hormon? Oke, sebenarnya tuh ini kalau sederhananya ya, hal apa yang miss nih untuk teman-teman milenial, terutama kita juga, itu biasanya kurang tidur. Tidurnya itu tidak cukup begitu. Benar. Nah, maka dari itu harus waktu tidur itu perlu cukup dan konsisten juga, sehingga hormon itu tidak terganggu. Seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan juga, ada hormon tidur yang mempengaruhi nafsu makan. Ketika tidak teratur, maka hormonnya pun tidak teratur.
Kemudian juga dalam tidur itu perlu juga menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, seperti gelap, tenang, terus juga istilahnya itu menjauhi elektronik ya. Jadi sebelum tidur letakkan saja elektronik. Kemudian kok susah tidur biasanya? Itu coba melakukan aktivitas yang mempercepat tidur ya, relaksasi, misalkan baca buku atau dengar musik. Seperti itu sih Kak Git. Iya, benar sih, kalau dari tidur tuh memang kita sering banget begadang karena tugas, karena kerjaan, karena overthinking. Ya, benar banget. Nah, oke, terakhir. Supaya berat badan bisa turun optimal dan tetap aman, ada yang mau Naufal sampaikan nggak ke sahabat sehat semua di sini? Oke, pesan agar berat badan tetap optimal. Yang pertama pastinya tadi ya, pesan-pesan tadi itu dijalankan semuanya, karena itu ada rekomendasi dari tenaga-tenaga ahli juga. Kemudian jangan lupa juga dikonsultasikan ke tenaga profesional kesehatan teman-teman, terutama dietitian. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang kita alami. Tenaga profesional kesehatan itu lebih paham dengan apa yang kita alami. Seperti itu Kak Git pesan dari. Nah, benar banget Naufal, setuju banget, dalam menjalani diet memang ada banyak sekali yang harus diperhatikan, dan ketika berat badan kita stuck pun bukan berarti itu karena kesalahan diet kita, tapi mungkin memang ada hal lain yang harus ditindaklanjuti dan dibantu oleh tenaga profesional. Jadi mungkin ada baiknya memang selalu konsultasikan perihal diet ini ke tenaga profesional seperti dietitian supaya diet bisa tetap aman dan nyaman. Terima kasih banyak Naufal untuk sharingnya di episode kali ini. Sama-sama Kak, semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Ini Sehat. Stay tune di episode berikutnya. Save yourself with healthy eating. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.